Orang yang bertakwa kalau diserang gerombolan setan, terus apa? Tadzakkaru, dia sadar diserang setan. Kalau sadar, berarti mental blocker sudah kebuka. Itu kaca-kaca istana, menara, benteng sudah bisa bersih lagi yang tadi sempat gelap oleh asap syubhat, syahwat, setan dan iblis. Kebuka. Tadzakkaru, ingat, ya Allah, benar aku diserang setan, wahai saudaraku. Jazakallah khair nasihatnya. Fa idza hum mubsirun, dia istiqomah lagi. Dia bisa kembali istiqomah. Nah, ini contoh. Nah, kalau sudah dia balik siaga, nah saat itu dia kembali benar. Makanya kalau antum dinasihatin orang, apapun nasihat kebaikan itu, antum bilang, jazakallah khair ya Allah, nasihat yang sangat indah. Sekarang kadang kalau orang merasa dirinya susah dinasihatin, lihat, dinasihatin, dongkol dulu. Seminggu kemudian, iya ya benar juga nasihatnya. Nah, ini kadang di bawah saya dibisikin setan. Nah, setan punya makar, makarnya mereka halus. Setan, iblis nggak mau orang ini langsung murtad, nggak mau orang ini langsung berbuat dosa besar, digiring pelan-pelan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jadi buka mental blocker itu bakal cepet merasakan efek. Kita bakal apa? Mengalami perbaikan dan perubahan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, izin pertanyaan terakhir. Bismillah, Ustaz Afwan mau bertanya bagaimana menghadapi seorang kawan yang sering menyakiti lewat ucapannya, sikapnya, menyepelekan. Sedangkan kami sering bertemu dan saya lebih sering menyembunyikan kesedihan jika disakiti oleh dia. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Ini yang tanya ibu-ibu kan? Iya, pasti. Kalau ada ibu-ibu kayak gini dia kurang gas. Jarang jalan-jalan, jajak suaminya jarang jalan-jalan. Antum lihat si penanya ini, coba si penanya ini ajak salaman. Salaman sama ibu-ibu, bukan antum, bapak-bapak ya. Ibu-ibu salaman, ibu-ibu salaman. Ternyata bener orangnya anyep. Diajak salaman dingin tangannya. Terus alisnya tipis, kalau ngomong suaranya lembut. Antum kalau dapat laki-laki juga gitu, kalau dapat temen kayak gini, jaga lisan antum. Antum ngomong dikit dia ngambek, dia sakit, antum bisa dosa. Makanya kalau ngomong itu lihat temen. Yang diajak ngomong temen apa bapak, ibu, atau presiden. Yang diajak ngomong ini orang baperan apa orang yang apa muka gede. Hatinya hati elang. Nah, dibully kayak apa dia tahan, baja hatinya. Tapi kalau sudah dia ini lembek, hati-hati kalau ngomong. Mbak, gimana kabar Mbak? Ini ukhti sama ukhtinya. Gimana kabar Mbak? Sehat. Mbak gimana? Gimana kabar di rumah? Basa-basi yang halus. Jangan tiba-tiba ngomong bikin insecure. Mbak, kok datangnya telat di kajian? Ngapain aja? Disiplin dong. Langsung ngambek nih. Besok nggak datang kajian. Hati-hati dibentak dikit, dia langsung nggak mau jadikan antum sebagai teman akrab. Itu ngomongnya pedes terus, aku nggak mau jalan sama dia. Nah, kalau nyari teman yang sempurna nggak dapat bu. Tapi anda juga jangan berlebihan, bapernya berlebihan. Kalau anda baperan, lihat. Ini sama teman ngambekan, sama suami juga ngambekan. Kalau ngambekannya sama suami dan mayoritas waktu tinggal sama suami, ngambek terus sama orang yang tinggal satu atap satu rumah, dia bakal cepet sakit dibanding ngambeknya dia sama teman yang di luar. Kenapa? Karena di rumah. Makanya Imam Syafi'i berwasiat, an-nadhar ilal mabghud yuhdimu al-badan. Melihat orang yang dia ambekin, melihat orang yang dia benci, melihat orang yang jengkelin dia, itu akan merusak badan dia. Bayangin yang anda jengkelin suami anda sendiri. Sore datang ngelihat muka jengkelin. Mau tidur sampingnya orang jengkelin. Mau nyiapin makan orang jengkelin, malas. Mending beli sana mas, di luar sana mas. Orang jengkelin mau kerja kantor, cepet berangkat sana, nggak usah pulang. Aku lihat wajah kamu sakit rasanya. Nah, ini hati-hati, anda bakal sakit. Anda menjerumuskan diri pada penyakit dan anda menjerumuskan diri pada perpecahan rumah tangga. Jangan salahkan takdir Allah, tapi salah diri anda. Jadi latih, jangan gampang baperan. Kalau anda melihat saudara anda ada yang nyelekit, kasih dia udzur.
Ya, tapi jangan banyak-banyak nyelekitnya teman-teman yang nyelekit. Makanya teman-teman itu ada rambu-rambu pertemanan. Jangan sampai ngebully, menjatuhkan harkat martabat dia. Makanya kalau guyon lihat siapa yang diajak guyon, harus tahu. Itu menunjukkan hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anda yang jengkelin perlu melatih diri Anda dengan melatih ilmu Anda, akidah dan tauhid yang kuat. Kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang akidah tauhidnya kuat, dia bakal jarang sakit. Sakit dari sisi apa? Sakit karena perasaan. Dia kuat. Makanya kuatkan akidah tauhid Anda. Kemudian dari sisi dunia kesehatan, kuatkan, hangatkan tubuh Anda. Kalau mandi air hangat. Jalan-jalan di grounding yang panas, bukan rumput, tapi groundingnya aspal dan kerikil batu. Pasirnya pasir putih. Kalau pilihan mandi air sungai air laut, pilih air laut karena Anda dingin. Nah, kemudian makanannya panas-panas biar Anda nggak ngambekan lagi. Ya, kalau makan nasi sama kambingnya kambing jantan. Kalau ayamnya ayam jago. Minumannya jahe merah. Itu menguatkan hati Anda juga. Ya, makan dagingnya daging merah, daging kambing. Kalau daging sapi dingin. Kalau Anda ngambekan makan daging sapi, tambah dingin, tambah ngambek. Anda ngambekan makan ikan, tambah ngambek. Anda makan putih telur, tambah ngambek. Ya, sudah ngambek keputihan makan timun, becek. Katanya kakek moyang, nenek moyang dulu. Makanya, jangan banyak makan timun, nanti becek. Itu kata-kata hikmah. Ternyata benar menurut ilmu kedokteran klasik. Kalau Anda sudah dingin, jangan ditambah dingin. Kalau Anda sudah dingin, ngambekan, konsumsi protein hewani dingin, karbonya dingin, kemudian buahnya dingin, sayurnya dingin, Anda bakal jadi wanita yang frigid selain ngambekan. Mageran, malas gerak. Ya, hafalan lemah, konsentrasi lemah, kena rematik, batuk pilek, sering ngantukan, tangan tremor, gemetaran, kaki lemes, pencernaan lemah, diarenya diare dingin. Kalau kena autoimun dingin. Kalau kena pusing, vertigo, migrainnya sifatnya dingin. Barakallahu fiik, insyaallah. Cukup kayaknya. Nah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Izin mungkin terakhir Ustaz, ada banyak nih yang menanyakan kepada saya. Izin mungkin nasihat terakhir bagi kami tentang masalah stres dan overthinking, kemudian di mana alamat klinik Ustaz. Bertanya demikian. Jadi silakan Ustaz, penutup dari Ustaz tentang masalah stres dan overthinking, kemudian informasi mengenai klinik Ustaz. Barakallahu fikum, habibti fillah. Ana terus terang kalau tanya di mana tempatnya ana, pasnya di mana, tempat kita pindah-pindah. Surga itu dunia numpang lewat untuk kita masuk surga. Hobi ana memang touring, hobi ana keliling dan nggak ada tempat khusus. Ya seperti nancep di sana, nancep di sini. Kata istri bilang, udah silakan kamu touring kemana-mana, yang penting karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau antum tanya di mana, pingin di Bandung, kita bikin nanti di Bandung. Kita bikin nanti majelis kajian, konsultasi, pengobatan, silahkan. Nanti kita bikin waktu khusus, ya. Kita bikin yang lebih rapi, ya. Nanti ada saatnya kami mungkin rutinkan di Palembang, rutin di Bandung, ada rutin di Jember, rutin di Jogja, di beberapa tempat, ya. Itu dunia jadikan seperti apa, kita lewat di jembatan. Lewat jembatan di sini nggak usah bikin istana, kemah. Namanya jembatan, tempat lewat. Jembatan, ujung jembatan kita mati, dah selesai. Jadikan apa? Wakafkan sisa umur antum untuk Allah. Jangan sibukkan tengkar urusan rumah tangga. Antum gak akan maju-maju. Ya, makanya subhanallah, waktu yang sempit dan singkat ini dari umur kita, wasiatana, ya, wakafkan semua untuk Allah. Waktu antum, harta antum, semua untuk Allah. Jadikan niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau antum wafat, antum ditanya, apa yang sudah kalian korbankan untuk Islam? Ya Allah, saya masih sibuk tengkar suami dan istri, ya Allah. Ya Allah, nyesel banget. Ya, jadi apa? Buka pintu surga melalui antum apa? Dengan kebaikan yang begitu banyak. Ya, yang jadi apa? Pemberat timbangan kebaikan kita di mizan hasanatina. Ingat, banyak-banyak cari teman soleh biar jadi syafaat bagi kita di yaumul qiyamah. Jangan banyak cari musuh. Ya,
keutamaan kalau kita sering safar, sering kesana kemari. Di situ di antaranya kita cari teman-teman yang soleh. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Dan kita jadikan sebenarnya rihlah kita dengan tema khusus ar-rihlah ad-da'wiyah ilallah min khilali at-tib. Perjalanan safar di jalan Allah melalui ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan hanya cover. Di dalamnya kami bisa masuk tauhid, akidah, bahasa Arab, fikih, usul fikih, tafsir, ilmu yang sangat banyak. Jangan dibilang ilmu Tibun Nabawi nggak bisa ngantarin antum ke surga. Ilmu ini nggak bisa nyelamatin antum. Dengan ilmu ini nggak bisa mengislamkan orang non muslim. Dengan ilmu ini nggak bisa orang maksiat untuk taubat. Justru pintu taubat banyak. Yang tadinya banyak istri dendam sama suami bisa nangis sampai minta maaf. Yang tadinya orang non muslim sampai datang, Tat, saya mau kajian, Tat. Di mana, Pak? Di komunitas gereja. Loh, kok ngundang saya? Bayangin dalam hadis Nabi ketika ada orang Yahudi tanya kepada Nabi, "Hei Abul Qasim, kami akan tanya pertanyaan yang nggak mungkin dijawab oleh kecuali seorang Nabi. Kami mau bertanya tentang 2 air mani laki dan perempuan." Nabi terdiam karena nggak tahu jawabannya. Seolah nggak pernah ditanya. Turunlah malaikat Jibril ngasih jawaban dari Allah. Air mani laki-laki putih kental. Darinya air mani laki-laki bakal jadi cikal bakal tulang dan saraf. Air mani perempuan sampai detik ini istri Anda nggak akan tahu air mani mereka. Bahkan nenek-nenek yang ada hadir di sini nggak tahu air maninya. Tapi wahyu berbicara. Air mani wanita encer kuning. Dari air mani wanita lah bakal jadi cikal bakal darah dan daging. Gara-gara hadis ini orang Yahudi masuk Islam. Coba. Hadis tentang ilmu kedokteran. Orang Yahudi masuk Islam. Bayangin kalau antum punya istri-istri yang sombong. Istri yang sombong, bukan istri-istri. Antum punya istri satu sombong. Sering minta cerai. Ancamannya apa? "Hei suamiku, ceraikan aku." Kenapa sayang? Karena kamu ngegas duluan, curhat belakangan. Ngambek dia. Terus minta cerai. Katanya apa? Anak-anak akan kubawa semua karena mereka darah dagingku. Yang ikut kajian di sini akhirnya ngambil cerna, mencerna ilmu. Apa katanya? "Hei sayang, aku juga punya saham ternyata. Ternyata anak kita jadi tulang dan saraf dari air maniku." Subhanallah. Jadi hadis ini orang Yahudi masuk Islam, bayangin. Wah, itu insya Allah jadi ilmu Allah sangat luas. Ya, datengin semua ilmu. Anda akidah, tafsir, fikih, tauhid, semua ambil. Kadang ada yang komen, ngapain sih belajar Tibun Nabawi? Mending belajar tauhid. Ya Rob. Ini kata-kata yang gembosin orang menuntut ilmu. Bahkan ketika Nabi bersabda, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya, kata para ulama, ini anjuran belajar ilmu pengobatan. Kata Imam Syafi'i, disebutkan harmalah, kana Syafi'i talahaf mimma dhaya'al muslimun min at-tib. Dulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Padahal ilmu pengobatan itu sepertiga dari ilmu agama. Sepertiganya ada ilmu fikih. Ya, sepertiganya tentang akidah dan tauhid. Nah, bayangin ilmu sangat penting. Makanya Imam Syafi'i sedih banget. Apa kata Imam Syafi'i? Wa wakalu ilal yahudi dan nasara. Sangat disayangkan kaum muslimin menyerahkan ilmu pengobatan kepada Yahudi Nasrani. Ana tanya kepada antum, kiblat antum ketika musim pandemi Covid kemana kemarin? WHO. Bayangin, pakai kustul hindi, orang sembuh 2 hari 4 hari. Alhamdulillah, nggak usah semprot desinfektan, ya nggak usah pakai masker 10 lapis, nggak usah jaga jarak 10 meter. Yang ajaibnya, mobilnya sampai jaga jarak. Berapa banyak orang kami dapati di Jakarta. Ada yang artis juga. Di rumahnya isolasi diri 2 tahun selama Covid. 2 tahun. Kena Covid juga di dalam rumah. Ketahuilah, virus masuk rumah nggak perlu ketok pintu. Ya, masuk. Siapa yang kena? Kena. Kapan Covid itu bakal nyerang? Pertama, dari sisi medis, ketika pernafasan kita sudah lembab, dingin lembab. Karena virus suka dengan hawa dingin lembab. Kedua, takdir Allah. Ketiga, ketika kita lemah tawakal. Jadi ketika lemah tawakal, kita takut berlebihan, 3 benteng kita lemah. Benteng pertama antibodi dan imun dia lemah. Kalau sudah lemah, akan masuk benteng kedua. Benteng kedua namanya
MHC protein kelas 1 yang tujuannya adalah dia menghasilkan racun untuk menghancurkan dinding sel virus. Kalau lemah akan melawan dinding benteng ketiga namanya interferon, menghambat pertumbuhan sel bakteri virus. Ini 3 benteng bakal lemah ketika kapan? Panik, sedih, takut. Tawakalnya hilang. Barakallahu fikum. Nah, dari itu jangan sampai ketika ada wabah berikutnya kita bakal jadi korban lagi seperti sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah ucap dari saya, harap dimaklumi. Kalau ada ibu yang baperan, harap dimaklumi. Jangan baperan lagi. Kalau ada bapak-bapak yang terlalu GR, ya direm GR-nya. Wah, ini gue banget ini. Istriku langsung minta maaf nanti. Alhasil, perbaiki semua hubungan kita, suami dan istri. Bukan menyudutkan istri, bukan menyudutkan suami, tapi kembalinya kepada syariat. Amalkan syariat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian Rumah Belajar Cibenying. Alhamdulillah.